Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Hari ini kita kedatangan beberapa mahasiswa. Ada kunjungan dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dari prodi HPI kelas C ya, semester 6. Dan tentunya karena menurut saya ini adalah kunjungan yang luar biasa, sehingga perlu untuk kita adakan semacam bincang-bincang ya. Karena di semester 6 ini kita tahu rekan-rekan dari mahasiswa juga sudah mendapatkan materi terkait dengan etika profesi hukum, khususnya adalah etika profesi advokat. Oleh karena itu maka tentu kita mencoba untuk meminta pandangan, pendapat, dan juga mungkin saran dari rekan-rekan mahasiswa ini, kira-kira ke depan advokat itu seperti apa dan harus bagaimana, sehingga untuk kepentingan advokat ke depan yang lebih baik lagi. Baik, kita ada waktu kurang lebih 1 jam paling tidak untuk berbincang-bincang dengan rekan-rekan. Ini sudah ada di depan saya ini 2 orang, barangkali karena mic-nya cuma ini ya, 1 ya. Jadi yang lain mewakili yang lain, tetapi nanti yang lain juga bebas untuk menyampaikan sesuatu, barangkali ada yang ingin disampaikan ya. Baik, ini 2 orang, 1 barangkali bisa diperkenalkan siapa. Dari sini dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enda Rizal, semester 6 dari prodi HPI. Saya dari asalan Sumatera Utara. Wah, jauh ya, Sumatera. Dari Sumatera Utara. Yang kuliah di UIN dari Sumatera banyak? Alhamdulillah, yang pernah tahu itu di grup ada namanya itu grup HIMSU, himpunan mahasiswa Sumatera Utara, itu kurang lebih ada 40 orang. 40 orang. Oh, banyak juga ya tahun. Karena kita tahu bahwa advokat ini kan juga banyak yang dari sana. Wah, terutama yang masuk-masuk ini ya, kota itu ya, televisi maksudnya. Oke, Mas apa? Mas Denny, Pak. Denny. Oke, yang satunya. Baik, perkenalkan, saya Masyarakat Diki, juga dari prodi Islam. Asal saya Madura Sampang. Oh, Madura Sampang. Oh, Madura Sampang itu penggantinya Pak Mahfud. Iya, karena kata beliau itu kan kalau orang Madura atau daerah Madura Firma juga seperti Pak Mahfud semua. Baik, ini yang lainnya apa perlu diperkenalkan satu persatu? Ya, karena kalau perkenalan satu persatu ini bisa nanti sampai Isya ini. Oke, nanti kalau ada sesuatu ya barangkali bisa disampaikan atau nyapa dulu. Gimana HPI 6C? Halo. HPI Logis Justice. Ya, ada ininya tuh, ada. Ya, gimana? Gimana kalau nyawanya? Kalau di HPI jawabnya itu Logis Justice. Oh, HPI Logis Justice. Luar biasa. Baik, saudara-saudara, bahwa karena ini kunjungannya adalah di kantor advokat ya, di kantor Malaka Law Firm, yang kebetulan juga di sini kita menjadi satu dengan kantor Perkumpulan Pengacara Indonesia, yang di dalamnya juga ada Indonesian Lawyer TV ya. Sehingga nanti ini menjadi kesempatan kita untuk paling tidak berbincang ya. Baik, ini ngomong-ngomong, saudara sebelumnya sudah tahu apa bagaimana terkait dengan siapa sih advokat itu, kira-kira tahu nggak? Bisa banget. Ya sudah bisa memahami. Bagaimana cara Anda memahaminya? Yang membela kebenaran lah. Oh. Yang sering didengar di telinga masyarakat seperti itu. Iya, jadi advokat itu pembela kebenaran. Jadi yang salah nggak perlu dibela. Kalau yang masnya ini, yang Madura gimana? Ya. Yang Anda tahu advokat itu siapa gitu? Orang pemberi jasa hukum. Oh, orang pemberi jasa hukum ya. Jasa hukum apa saja ya? Iya. Apa seperti itu sama? Bisa jadi sama. Oh, yang lainnya juga sama ya? Oh, sama. Jadi, karena memang ada orang itu yang barangkali
barangkali memandang berbeda ya terkait dengan advokat. Advokat itu siapa? Oh itu loh orangnya yang ganteng-ganteng organisasi ya kan. Isinya banyak, Ya, makanya ini kita ingin tahu langsung ya bahwa mahasiswa itu memahami advokat itu seperti apa gitu. Jadi pemberi jasa hukum ya. Kalau di undang-undangnya itu kan pemberi jasa hukum baik cara litigasi maupun non litigasi. Nah, selama ini bagaimana mereka yang Anda tahu, yang Anda lihat, kan lihat TV dong? Lihat, lihat berita lain selain TV? Ya Internet ya. Twitter. Karena sekarang nggak ada mahasiswa yang nggak punya apa ini HP itu, ya kan? Gimana cara pemberian jasa hukum yang selama ini disampaikan atau yang diberikan oleh advokat yang Anda tahu seperti apa? Siapa dulu nih? Mas Arul. Oh iya, nggak perlu bro, gantian aja. Biasanya advokat itu dalam pemberian jasa hukumnya ya seperti menangani perkara, membela kliennya, ya sesuai dengan pemahamannya, sudut pandangnya. Mungkin seperti itu. Iya, baik perkara itu pidana, perdata, perdata, gitu ya. Yang Anda tahu perkara baik pidana perdata, yang mungkin Anda tahu tetangganya atau apa? Tetangga sih belum ada, cuma lihat-lihat di Orang baik semua berarti. nggak ada yang terkena kasus itu. Oh nggak ada. Oh Madura kami percaya sih. Yang ini sudah banyak. Oh banyak. Sumatera juga banyak ya, tapi kebetulan mungkin di lingkungan Anda tidak ada ya. Tapi paling tidak memang advokat punya peran itu ya untuk memberikan jasa ya baik litigasi maupun non litigasi. Tapi selama ini yang Anda lihat bagaimana cara mereka memberikan bantuannya itu sudah tepat atau tidak gitu. Mungkin dalam kasus yang pernah Anda baca atau yang Anda pernah analisa itu. Mungkin ada yang beberapa udah. Kalau kita lihat dari sudut pandang keadilannya, Gimana? Ya seperti kayak kasusnya yang Angelin itu Pak, yang di Bali atau di mana? Iya. Yang pengacaranya Hotman Paris atau siapa? Iya di Bali itu. Iya. Nah itu kan dibela kan, bahwasanya kalau nggak salah bukti atau apanya kurang cukup. Di yang disuruh membunuhnya itu yang malah kena hukuman, tapi yang otak dari itunya nggak kurang, dalam arti nggak hukumnya itu kurang setimpal dengan yang membunuh, padahal otak pembunuhnya. Terus peran advokatnya gimana? Nah, kita kan bicara keadvokatannya ya. Kita peran advokatnya sudah maksimal kira-kira melakukan pembelaan itu dalam pandangan saudara. Sudah luar biasa ya. Apalagi yang nangani ini kan advokat senior. Fenomenal, tidak hanya senior, internasional. Iya, kalau senior kata orang politik itu kan senior senang istri orang. Senang istri orang. Ini senior dari sisi keilmuan, dari sisi apa penanganan perkara dan lain-lain gitu ya. Jadi ya setiap orang itu punya cara, caranya masing-masing untuk memberikan pembelaan ya, baik secara litigasi maupun non litigasi. Ada perkara lain yang barangkali Anda lihat kemudian advokat itu menanganinya nggak benar lah bagaimana gitu? Tidak pernah? Selama ini kami belum. Padahal di berita banyak loh, katanya tadi lihat berita. Lihat perseteruannya aja Pak. Oh iya, perseteruannya aja apa yang Anda ketahui. Yang baru-baru ini kan lagi ramai tuh yang dari awal Hotman Paris sama Hotman Sitompul, terus nyerang Pradi, terus sekarang ini baru-baru Rasman Arif Nasution, sama Hotman Paris juga. Oh, berarti itu kan bukan persoalan advokat dengan klien ya, tapi advokat dengan advokat. Tapi mungkin ya karena ada persoalan penanganan yang ditangani. Yang Anda tahu bagaimana itu? Yang misalkan Hotman Paris sama siapa? Hotman Sitompul. Ya apa ini? Hotman Sitompul. Namanya pandangan ya. Barangkali menurut saya Pak, yang saya lihat itu gimana kan bisa aja. Gimana? Yang Hotman Sitompul yang kasusnya perceraian itu ya Pak. Perceraian. Enggak tahu yang Anda lihat Oh, yang mana? Yang saya lihat itu kalau nggak salah Hotman Paris itu menjadi kuasa hukumnya dari
istri dari Mas Tompul. Dari situ mungkin dari situlah mulai dari perseteruannya, karena ada ketidaksukaan mungkin dari Hotman dan Hotman kan juga udah berseteru dari lama, dan ini mungkin ditambah lagi seperti ini. Terus ujung dari perseteruan itu gimana? Hotman Paris itu kalau nggak salah dinyatakan melanggar kode etik, diputuskan melanggar kode etik dari Pradi. Oh, apa ujuk-ujuk langsung dinyatakan melanggar begitu? Nggak ada laporan? Ada pengaduan? Ada pengaduan dari Hotman ke Dewan Etik atau Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan. Oh gitu ya. Terus kemudian dinyatakan apa ya? Melanggar kode etik, tidak boleh berpraktik selama 3 bulan. Oh, itu kasus yang itu apa kasus yang lain? Setahu Anda kasus yang itu ya? Iya, setahu saya kasus yang tahu itu. ya. Setahu saya Setahu aja. Iya, setahu saya kasus yang itu. Nah, kalau Anda melihat dari kasus itu kemudian advokat dinyatakan melakukan pelanggaran, seharusnya gimana sih advokat dalam pandangan saudara? Ya, seharusnya advokat itu harus berhati-hati lagi dalam menangani suatu perkara. Jadi harus memahami betul terkait tentang kode etiknya dan juga undang-undang advokatnya. Jadi ya jangan sampai seorang advokat itu bisa melanggar kode etik. Kalau seorang Hotman Paris itu saya pikir orang yang punya pengetahuan hukum luar biasa ya. Dengan nasihat Anda tadi ini kayaknya nggak mungkin dia. Ada juga kalau ada saya ada Yang ada konflik kepentingan, ada yang berarti kepentingannya terganggu. Seperti itu. apa kepentingan yang terganggu itu apa kira-kira? Ya seperti yang Hotman Paris kan nyerang Pradi, yang nyerang bosannya Pradinya Otto Hasibuan. Yang diserang itu Pradinya. Kalau bicara Pradi kan organisasi atau Bang Otonya selaku ketua umum, harus dibedakan ya. Gimana ya? Otto yang diserang, Otto yang bahwasanya kepemimpinan Pradi yang di bawah naungan Bang Otto Hasibuan ini tidak sah karena ada surat putusan Mahkamah Agung Apa terkait? ADART-nya Pradi yang mengatakan bahwasannya kalau nggak salah itu setahu saya itu ini apa namanya, tentang masa jabatan seorang ketua umum Yang tidak boleh lebih dari 3 periode itu ya. Ya itu pandangan saudara ya. Ya nggak ada masalah ya. Tapi kita tidak masuk dalam persoalan sebuah organisasi ya. Jadi mana yang benar ya kita serahkan saja kepada organisasi ya. Cuman kita berharap bahwa dunia advokat ini harus lebih baik ya. Perseteruan itu biasa. Yang terpenting perseteruan yang mengarah kepada hal yang positif. Ya, itu memang mengelola masalah itu kan paling susah. Kalau Anda melihat selama ini advokat terutama di Indonesia atau mungkin di Sumatera, advokat banyak nggak sih di Sumatera? yang di daerah saya tuh banyak. Cuma terus Nggak pernah kayak keluar gitu kan, jadi belum nggak nampak prakteknya gitu, cuma pelang itunya. Pelang nama. Tapi selama ini nggak pernah lihat praktek advokat. Kalau di Sumatera pernah itu Nggak saudara? nggak pernah. Nggak. Di TV juga nggak lihat? Di TV. Wah iya kan pernah tahu. Kan pernah tahu ya, meskipun itu hanya melihat di televisi. Di TV. Kalau lihat advokat memberikan pembelaan atau apa gimana pandangan saudara? Anda kan lihatnya di TV. Gimana itu? Secara sungguh-sungguh Pak untuk membela kliennya, apapun mungkin dalam pandangan saya advokat ketika sudah menerima pasal dari kliennya Dia harus benar-benar untuk perjuangan kliennya gitu. Tidak boleh itu apalagi di Burno itu apa ya? Dibiarkan. Kliennya ditelantarkan. Kalau ditelantarkan sudah pasti kena pelanggaran kode etik. Tapi banyak enggak itu? Ada klien yang ditelantarkan. Mungkin kalau yang kasus yang kecil-kecil mungkin bisa jadi ditelantarkan Pak, karena Jadi hanya kasus kecil ya mungkin bisa jadi yang besar nggak ada. karena kan ya mungkin
stigmanya itu yang ada duit yang Nggak ada. dikurangin gitu. Wah, repot juga kalau bilang ada duit tidak ada duit. Kalau Stigma masyarakat masyarakat kita ini, itu. nah, berarti kan orang yang tidak mampu, wah ditelantarkan semua nanti. Ya, jadi penelantaran klien itu memang sampai hari ini juga masih ya beberapa yang menjadi persoalan. Hanya ada klien itu yang berani untuk mengadukan ke Dewan Kehormatan, tapi ada yang tidak berani, ya sudahlah gitu, ada yang begitu ya. Dan itu menjadi persoalan sampai hari ini. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu barangkali terkait dengan advokat yang mungkin dianggap melanggar kode etik? Siapa? Mau menyampaikan? Tidak? Oh, nggak ada. Oh, semuanya sudah pasang. Ini sudah diwakili. Ya, yang lainnya sudah berdoa saja. Bantu Doa ya. Jadi terkait dengan pelanggaran ya kode etik, maka kita tahu bahwa ini menjadi semacam apa ya, bahwa ketika seorang itu bekerja harus profesional, maka tentu diatur dengan namanya kode etik. Kalau tidak diatur dengan kode etik, terjadi sakar semena-mena. Ya, semena-mena. Ya kan? Tapi advokat Indonesia sejauh ini masih bagus ya. Masih. Jangan sampai kalau tidak. Masih kental Pak advokat. Gimana? Masih kental. Kental. Kental itu bahasanya kopi. Kopinya kurang kental. Masih bagus. Masih bagus ya. Artinya masih dapat dipercaya sebagai penegak hukum ya. Tapi kan pasti tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada saja. Saya juga mendapatkan beberapa keluhan ya, terkait dengan pola atau cara kerja advokat yang mungkin kurang pas gitu ya, cara menangani perkara dan lain sebagainya. Ya sehingga memang kita juga harus ini ya, terutama masyarakat itu harus bisa memilih dan memilah kira-kira advokat mana yang nanti bisa untuk melindungi terhadap kepentingannya. Ya. Jangan sampai salah pilih advokat. Ada banyak istilah apa itu advokat, abal-abal. Anda pernah dengar nggak itu? Ada. Ada. Seperti apa yang Anda lihat? Advokat atau abal? Advokat abal-abal itu ya hanya ini memberikan pelangnya tapi nggak ada praktiknya. Oh, atau mungkin dia palsu begitu ya? Palsu ya. Banyak ya. Jadi kalau memang menemukan demikian, wah itu tidak hanya pelanggaran kode etik ya. Tapi kalau kode etik apanya yang mau di kode etik? Memang dia bukan advokat, jelas pidana itu ya maksudnya. Dan itu banyak di kalangan masyarakat. Sehingga terkait dengan keluarnya SKM 173 itu salah satunya karena di beberapa daerah itu masih minim advokat. Kenapa Mahkamah Agung mengeluarkan itu ya? Di beberapa daerah memang masih sangat minim advokat, terutama di daerah-daerah. Kalau Surabaya, Sidoarjo ini kayak rob itu, banjir, banyak advokat. Ya. Tapi Anda kalau nanti main-main di daerah mana mungkin Sumatera yang mungkin di daerah-daerah itu masih banyak. Meskipun di Sumatera Utaranya sendiri banyak, tapi di tempat saya masih banyak kurang. Masih banyak yang kurang. Masuk daerah Kalimantan, apalagi Kalimantan mau jadi IKN. Itu butuh advokat banyak itu nanti. Peluangnya banyak. Peluangnya banyak. Makanya teman-teman ini nanti kalau semua punya cita-cita jadi advokat, Kalimantan. pindah ke IKN lah. Kalimantan itu. Buka kantor di sana, Pak. Buka kantor di sana. Tapi Anda ngelihat bahwa profesi advokat ini asik nggak? Asik, Pak. Asik. Di mana asiknya? Profesi yang kan istilah-istilah itu officium nobile. Officium nobile. Apa ya? Profesi yang terhormat. Wah. Jadi orang pun kalau udah dengar advokat langsung kayak disegani gitu. Gitu ya. Iya. Bahkan cewek yang punya cowok advokat aja merasa juga terhormat. Dilindungi Pak. Nah, itu pandangan ya yang Anda Iya. lihat bahwa advokat yang merupakan officium nobile, profesi mulia ya
termasuk oleh penegak hukum yang lain, selama dia menjalankan profesinya itu secara benar. Mungkin dari keasikan yang lain, mungkin advokat itu asik dari sisi itu, dari yang lainnya yang Anda lihat. Dari bisa langsung terjun ke masyarakat. Yang lain nggak bisa ya? Iya, bisa Pak, cuman lebih apa namanya ya, lebih mengenal ke emosional masyarakat, klien-kliennya gitu kan, saling menerangkan ini loh kasus saya. Artinya dia bisa pendekatannya bisa memberikan pelayanan bagi masyarakat, termasuk pelayanan tadi itu secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu apa? Gratis. Pro bono ya. Nah, itu bagian dari kehormatan juga ya, bisa bantu orang tapi tidak cuma. Kan ada advokat yang bilang, berapa besar gaji saudara atau honorarium saudara? Yang jawab, honorarium saya yang paling besar adalah gratis. Dan jarang loh ya. Jarang. Sesama temen aja masih cari untung. Konsultasi 1 jam 300.000. Wah, ya. Mungkin itu bisa jadi yang buat asing, mungkin bisa jadi itu juga sih Pak. Dari honornya itu mungkin orang advokat itu besar penghasilannya. Karena kan seperti yang dilihat-lihat yang berhasil itu kan mungkin kayak menjanjikan gitu. Menjanjikan ya. Bisa jadi kalau bisa bersaing gitu. Gitu ya. Artinya siapapun yang jadi advokat kayaknya menjanjikan ya. Insya Allah gitu. Enggak, ini kan saudara ini kan calon-calon ya. Ya. Kira-kira ada nggak keinginan jadi advokat? Ada. Saudara? Ada. Bener tak? Potongannya nggak ada. Jangan dilihat foto ya. Jadi kadang memang kuliah itu kan misteri. Jadi ada yang kuliah itu wah luar biasa, serius gitu, kepinginnya, ternyata besoknya ya biasa-biasa saja. Ada yang turuan toh. Ya, saya kadang naik kuliah sih gedelok Facebook. Besoknya wah jadi penegak hukum ya kan, aduh ya Allah. Tapi ya jangan begitulah ya. Karena ketika kuliah ya harus serius. Biar nanti kalau jadi penegak hukum ya penegak hukum yang baik. Tapi intinya mengasihkan ya kalau mau jadi advokat. Mengasihkan. Pelanggaran pasti biasanya ada, ya. Tapi diupayakan untuk bisa dicegah. Nah, kalau toh nanti jadi advokat, andaikan, ini kalau jadi advokat apa yang ingin Anda lakukan? Ini kan Anda kan masih mahasiswa, andaikan. Apa sarannya kira-kira? Saya kalau jadi advokat ini prioritas yang harus saya apa? Mungkin bisa kalau saya memilih kasusnya terlebih dahulu sebelum saya terima gitu Pak. Karena dilihat dulu, dikaji dulu kasusnya ini kira-kira patut nggak saya bela. Kalau nggak, misalnya nggak patut ya ngapain saya bela gitu. Kayak contoh mungkin narkoba yang udah pasti itu diatur sama undang-undang gitu. Kecuali kayak misal seumpama dia itu korban tetapi di dalam polisi itu menetapkannya itu sebagai pengedar dan sebagainya, mungkin itu bisa dikaji dulu sih Pak. Jadi tidak semua perkara diterima. Iya. Terus kalau tidak diterima, cara nolaknya gimana ya? Orang itu kan, tadi kan memberikan pelayanan, bisa membantu itu menjadi kepuasan tersendiri. Tapi kalau kita tidak mau membantu, terus siapa yang bantu mereka kan gitu? Ya, oke lah. Artinya Anda akan memilih ya. Iya. Jadi yang nggak enak kasihkan yang lain gitu ya. Nggak begitu ya. Ya harus hati-hati gitu ya. Tapi pada prinsipnya tidak boleh advokat itu nyah-nyeh ya, apa istilahnya nyah-nyeh ya, pilih-pilih. Kalau memang dia mampu maka dia harus tangani. Tapi kalau tidak mampu ya dia harus ngomong, wah saya nggak ada keahlian di sini, barangkali advokat yang lain. Itu mungkin menolak secara halus ya. Menolak secara halus ya. Karena tidak semua advokat itu menguasai semuanya. Jadi ada spesialisasi ya. Ada yang
ahli bidang kepailitan, ada yang ahli memang di pidana dan perdata dan lain-lain. Kalau saudara jadi advokat, apa kira-kira? Apa mau diberantas kejahatan di Madura? Ya, di Madura. Gimana? Saya sendiri dulu Pak, kita saya perbaiki. Gimana kok nggak jelas ini? Kalau saya jadi advokat ini gimana? Ya, peran saya yang saya dahulukan adalah daerah saya sendiri. Karena memang saya berangkat dari daerah dan juga harus kembali ke daerah. Iya. Khususnya di Sampang itu ya. Karena memang di Sampang juga banyak kejahatan yang ya. Lalu saya mau bicara seperti apa? Ini sekadarnya seperti itu. Advokat banyak nggak di situ? Kalau advokat nggak terlalu banyak Pak, Masih minim ya. Masih minim. Berarti ada dibutuhkan nanti ya jadi advokat ya. Amin. Oh ya, jadi nanti biar kejahatan itu ada yang bela kan nanti. Ada yang bela gitu loh. Daripada selama ini yang bela orangnya jauh-jauh, nggak dikenal. Ya. Faktor emisional juga penting. Kan gitu. Oke, barangkali ada pesan dan kesan ke depan untuk dunia advokat barangkali yang Anda ketahui bahwa dunia advokat di Indonesia itu harus begini dan begini dan lain-lain. Mungkin ada sesuatu yang lain juga boleh menyampaikan kalau ada sesuatu yang barangkali mau disampaikan. Mungkin kalau saya Pak, khususnya untuk advokat yang senior yang sering berseliweran di televisi gitu, yang bisa membuat motivasi pada teman-teman itu, kalau bisa konflik kepentingan itu nggak terlalu yang besar-besarkan seperti yang sekarang gitu. Jadi bikin mahasiswa ini juga advokat kok seperti ini ya katanya seperti ini. Jadi kan membuat mungkin dari teman-teman advokat seperti ini, jadi nggak terhormat lagi marwah advokat itu. Ya, termasuk persatuan yang diperlihatkan gitu ya. Iya. Yang kadang ini nggak mungkin banget. Iya, ya. Mungkin itu Pak. Ya. Saudara. Ya, pesan terhadap advokat khususnya di Indonesia ya tidak jauh berbeda dengan saya juga. Misalnya, ayolah seorang advokat itu tunjukkan kebijaksanaannya dan juga kemarwahannya sebagai advokat. Jangan sampai lah orang-orang yang kita pandang advokat itu benar, baik, bagus, malah advokat sendiri yang melecehkan, mencederai dirinya sendiri. Karena memang ya di dunia sekarang, dunia yang memang internet sudah menyebar luas, jadi apapun informasi terkait apapun ya lebih jelas juga, lebih masyarakat melihat. Berbeda dengan tahun-tahunnya sebelumnya nggak ada internetnya, itu ya hanya fokusnya misalkan ada daerah sana ya hanya daerah saja ya. Sekarang kan sudah marak internet dan lain sebagainya. Oke, luar biasa ya harapannya. Yang lain? Sudah diwakilkan. Setuju harapannya seperti itu. Setuju. Oke, baik, terima kasih ya atas pandangan, saran ya, pendapatnya ya. Kami juga terima kasih sudah diterima. Ya, harus diterima. Kehormatan juga bagi kami Pak. Iya, kita kan harus tunjukkan tadi ya, jangan mencederai diri. Karena tamu itu adalah raja, maka kita juga harus menghormati. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya ya ke tempat kami, dan mudah-mudahan setidaknya ini menjadi inspirasi kita semua ya, termasuk Anda, bahwa di jurusan atau prodi Anda ini ada profesi yang ke depan bisa Anda pilih, termasuk jadi advokat. Ya, jangan sampai nanti Anda, aku ini menikah Jopo ya, kata gitu ya, advokat tapi menjadikan loh, disampaikan menjadikan, mengasihkan gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih ya atas kunjungannya, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Dan jangan lupa nanti dalam channel ini juga ikut dibantu apa nih, subscribe and komen lagi ya. Besok mungkin dalam perkara-perkara yang lain lah kita bisa ini. Baik, saudara-saudara sekalian, itu barangkali beberapa
kita ketemu lagi dalam segmen yang lain, bidang-bidang hukum yang lainnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.